siapa yang tetap istiqamah beribadah pada Allah padahal di zamannya banyak fitnah-fitnah, kahijratin ilayya, maka dia seperti berhijrah denganku, kata Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apa lagi itu? Bayangkan zaman Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i perempuan, makanya Imam Syafi'i itu tak pernah melihat perempuan yang tersikat batisnya lalu hilang hafalannya. Karena perempuan zaman itu tuh biji matanya aja yang nampak, yang lainnya tertutup, bercadar semuanya. Zaman sekarang kita perempuan biji mata tertutup, yang lain terbuka. Macam mana lah kita mau bisa? Makanya kata Rasulullah SAW, al-ibadatu fi harajika hijratin ilayya. Siapa yang tetap istiqamah beribadah pada Allah padahal di zamannya banyak fitnah-fitnah, kahijratin ilayya, maka dia seperti berhijrah denganku, kata Rasulullah. Kita sekarang ini berada di zaman fitnah. Jadi kita sekarang yang hadir dalam majelis ini orang luar biasa. Orang luar biasa. Karena kita sekarang ini sudah Masya Allah sekali. Nah, jangankan zaman sekarang, zaman Rasulullah pun ada fitnah. Siapa fitnahnya? Abu Lahab, Abu Jahal. Zaman sekarang ada juga ada Abu. Nah, saya sebut Abu saja. Nah. Jadi kita ini luar biasa fitnah kita dalam zaman sekarang nih. Hah? Itu. Jadi kalau kita mengamalkan isi Quran itu kita harus siap-siap ya. Kalau kita belajar Quran, kalau kita menghafal Quran, kita harus siap-siap menjaga Al-Quran itu yang pertama di otak dan yang kedua di hati. Yang pertama kita simpan di otak, hafalkan, dan yang kedua jaga hati, jaga mata. Pandangan ini yang paling berbahaya ya. Ingat, pandangan kita ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena saya pernah mengalami, pernah saya alami. Bagilah saya pulang imam salat tarawih saya itu dari Danau Sentarum. Mau cari nasi goreng, pergilah saya belok ke Imam Bonjol. Pergi ke Imam Bonjol. Setelah dari Imam Bonjol tak nemu nasi goreng. Akhirnya saya itu berbeloklah ke tak pernah saya datang ke gang itu tuh, gang Ambalat namanya. Gang Ambalat. Pakai baju koko, pakai baju piyama, pakai helm. Nah, tapi jam setengah 12. Pagilah saya tu setelah masuk gerbang tu, Masya Allah sekali. Ada yang 140, ada yang 40, ada yang luar biasa. Setelah itu tu setelah pakai baju koko luar biasa, pakai helm. Mas 140 katanya. Kata saya. Bayangkan saya begitu kan. Tak nampak ke dia pakai baju koko ni. 140 katanya tu. Dalam hati saya, disinggahi berdosa, tak disinggahi mumpung murah lah 140. Tapi ingat, setelah kejadian itu teringat di pikiran saya tu, karena baru pertama kali sekali dalam seumur hidup saya, pertama kali ditawari seperti itu, baru itulah. Ada luar biasa. Setelah itu saya murajaah, hilang hafalannya. Jadi Masya Allah fitnah ini. Fitnah mata turun ke hati. Kalau hati rusak, semua pun rusak. Bahagia pun jangan harap bahagia. Pernah tak orang bahagia itu hatinya tenang-tenang tuh? Pernah tak orang yang tak bahagia itu hatinya tenang-tenang saja tuh? Tak bisa. Tak bisa. Orang yang tak bahagia itu sudah dipastikan hatinya tak tenang. Tak tenang. Karena mereka itu lupa. Lupa dengan apa? Lupa dengan jati diri. Ingat. Kita ini hamba Allah. Hamba Allah yang kapanpun, dalam keadaan apapun, kita harus siap. Harus siap kalau Allah kapanpun memanggil kita, kapanpun Allah perintahkan, kita harus siap.
Bagaimana mungkin kita bisa taat dengan komandan TNI? Tengok kawan-kawan yang tentara-tentara itu. Setelah siap ndang, siap. Pokoknya harus siap pokoknya. Komandan TNI kita bisa bilang siap, tapi Allah Subhanahu wa taala kita harus lebih siap lagi. Ya? Ketika Allah katakan harus, kita harus siap. Nah, kita bisa orang kawan-kawan kita dari tentara taat, patuh dengan komandannya. Pokoknya siap terus. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, kita harus lebih siap dan kita harus lebih bisa sabar. Kalau itu yang datang dari Allah itu adalah ujian, betul ujian, kita harus sabar. Kalau yang datang dari Allah itu dalam bentuk kebahagiaan, kita harus apa? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmatnya. Punya rumah satu, bersyukur, Allah kasih rumah satu lagi jadi 2. Punya mobil satu, bersyukur, Allah kasih lagi mobil jadi 2. Punya istri satu, bersyukur, Allah tambah lagi jadi ya dia kan 4 lah. Bertahap dulu. Anak sih boleh. Anak boleh. Ada bersyukur. Intinya itu bersyukur. Ingat. Tapi kalau kita itu kufur dengan nikmat Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur dengan nikmat Allah, kalau kita itu begitu ingkarnya dengan nikmat Allah, nah, kita diberikan Allah penglihatan yang sempurna, bernapas dengan leluasa, kaki kita bisa berjalan di mana-mana, tangan kita bisa meraba apapun, masih saja kita tidak mau bersyukur dengan Allah terlalu. Makanya disindir Allah dalam surah Al-Rahman itu, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi sih yang mau kau dustakan tuh, bah? Berpuluh-puluh kali Allah cakap dalam surah Ar-Rahman tuh. Allah sudah kasih penglihatan, Allah sudah kasih pendengaran, Allah sudah kasih nyawa. Allah, makanya kata saya tadi itu nafas ruh yang dikasihkan Allah itu, kalau Allah mau hitung-hitungan itu tak terbayar kita. Oksigennya 3.500.000 1 jam. Dah. Tadi kalau Allah mau hitung-hitungan dengan kita nih, ya Allah. Makanya ingat ya, apa yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita, baik berupa kesehatan, itu syukuri gitu. Gunakan kesehatan itu untuk dekat pada Allah. Masih dalam keadaan sehat, kita harus tetap kuat, istiqomah belajar itu. Terutama ikhwan kita lingkar Quran ini harus istiqomah belajar Quran. Nah, kalau sudah kita bisa mengamalkan isi Quran itu, kalau kita sudah bisa dapat membaca situasi-situasi sekarang ini, lalu kita baca Quran, itu akan kita dapatkan solusi-solusinya. Saja. Kalau tak percaya silakan dibuktikan. Nanti kalau punya datang masalah apapun, nanti silakan buka Quran, baca Quran itu. Baca Quran. Nah, bagi yang bisa baca Quran, bagi yang belum, belajar lagi. Kami Ustaz belajarnya Al-Fatihah terus Ustaz. Al-Fatihah terus Ustaz, tidak ada perkembangannya. Belajar Al-Quran juga Al-Fatihah. Saya 3 bulan belajar Quran, belajar Al-Fatihah itu. 3 bulan belajar Al-Fatihah itu. Setiap hari itu masuk tuh. Setiap hari masuk tuh. Kita 3 malam saja, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Mudah-mudahan kita semua dikasih Allah istiqomah dalam masalah belajar Quran, belajar apapun. Mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa belajar. Ingat, belajar tidak meninting usia, sebagaimana mati pun tidak meninting usia. Belajar, kalau kita masih bisa belajar, belajarlah. Belajarlah, kalau kita masih bisa belajar, belajarlah. Berapapun usia kita. Ya.
Jadi kalau kita belajar itu, kawan-kawan sekalian, kalau kita belajar itu jangan kita pandang itu orang yang menyampaikan, tapi pandanglah yang disampaikan. Karena banyak di antara kita ini banyak memandang orang yang menyampaikan kebanding apa yang disampaikannya itu. Ya. Ya, kan dari itu kalau kita mau bisa menjalin kebahagiaan dengan baik, kalau kita kehidupan kita berbanding lurus dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita itu bahagia. Kuncinya satu, jangan pernah lepas dengan Quran.